Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di aksi nyata modul 2 Kurikulum Merdeka. Nama saya Anissa Wulan, berasal dari SMP Negeri 3 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa itu kurikulum dan kenapa selalu berubah? Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Kurikulum mau tidak mau harus berubah sesuai dengan perubahan zaman agar kebutuhan murid untuk pengembangan diri kini dan masa depan dapat terpenuhi. Adapun klasifikasi komponen kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama tujuan, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Sedangkan kerangka dasar kurikulum merdeka terdiri dari 5 macam. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Di negara Indonesia yang kita cintai ini, kurikulum banyak sekali mengalami perubahan. Bahkan ada beberapa kali. Di antaranya, perubahan kurikulum selama 16 tahun terakhir. Yang pertama, pada tahun 2004, kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, pada tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang ketiga, pada tahun 2013, kurikulum 2013. Yang keempat, 2017, kurikulum 2013 revisi. Dan yang terakhir, yaitu pada tahun 2020, yaitu kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kurikulum? Apakah bisa atau tidak? Tentu saja bisa, karena untuk kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid demi terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Kalau dulu pada saat kita melaksanakan kurikulum yang lalu, kita mengenal tentang KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah sekarang pada saat kurikulum merdeka, kita mengenal tentang kurikulum operasional sekolah atau KOSP yang merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik keadaan kontekstual satuan pendidikan itu sendiri. Setelah kita memahami apa itu KOSP, muncullah sebuah pertanyaan dari benak kita. Kira-kira apa saja yang harus ada di dalam KOSP? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun komponen yang ada dalam KOSP yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang mencakup CP, ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh wilayah Nusantara, demikian paparan dari saya untuk aksi nyata modul 2 tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam merdeka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.